Wilayah ini dulunya merupakan sebuah bukit yang lalu oleh Syekh Tatu Kahfi dijadikan sebuah pengguron atau pondok pesantren yang kemudian dinamakan dengan Pesantren Amparan Jati. Tatkala Syekh Tatu Kahfi memimpin pesantren, majelis pengajiannya di Gunung Amparan Jati menjadi makin terkenal. Banyak sekali santri-santri yang ikut belajar agama Islam, di antaranya mereka yaitu Raden Walang Sungsang dengan istrinya Indang Gelis dan adiknya Nyai Rara Santang. Iya, pengguronnya di atas itu sering pesantren, namanya pengguron ya, sama dengan pondok pesantren. Pengguron, ya pengguron tempat perguruan masih sederhana ya, masih kampung tapi cuma karena inisiatifnya di tahun 2009 kontesnya siapa lagi gitu namanya bisa naik lah ya, banyak orang tidak bisa sembarangan masuk di situ kecil. Di situ ada danau, ada misalnya tempat tidur santrinya, masih ada tempat tidurnya, ada seni. Kalau yang bisa lihat, sebetulnya kalau yang nggak bisa lihat ya pasti ya penasaran kan seperti itu. Ada dari Trans 7 kan balik lagi, kita nggak bisa nembus di situ karena ada pagar yang nggak bisa dibongkar, nggak bisa dibuka. Trans 7 bisa betul waktu bulan puasa itu kan. Jadi hanya melukiskan gambar wali 9 saja. Tapi untuk menuju pesantrennya nggak bisa. Ada lapisan atau pagar kaki kan wali 9. Nggak sembarang orang bisa masuk ke situ. Terkecuali kalau masih ada terang, biasanya bisa lihat. Cuma hanya bisa lihat tempat duduk, danau, tempat nanti atau tapi asli suasananya seperti itu. Karena saya pernah dengar ngomong sendiri sih orang tersebut yang bisa lihatnya, tapi tetap nggak bisa masuk menuju ke bangunan utama tuh nggak bisa. Nah kalau di situ kan ada pusar bumi, nah itu aulanya itu sebenarnya dari tempat wali 9 berkumpul berdiskusi untuk membahas masalah penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Namanya pusar bumi Gunung Jati. Nah kesananya lagi yaitu pintu gerbang masuk ke pesantrennya yang Syekh Tatu Kahfi atau Syekh Nur Jati. Jadi nggak bisa masuk ke situ, susah. Ada murid pertama dan keduanya kan putra putri dari Prabu Siliwangi, Raden Walang Sungsang dan Dimas Ratu Rara Santang. Syekh Tatul Kahfi atau Syekh Nur Jati merupakan seorang mubalik asal Baghdad, tokoh penyebar Islam di wilayah yang sekarang dikenal dengan Cirebon. Beliau berasal dari Semenanjung Malaka dan menuntut ilmu di Mekah dan Baghdad. Kemudian menyebarkan Islam ke tanah Jawa Barat, khususnya di Cirebon, di Bukit Giri Amparan Jati, di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Beliau tiba di Pelabuhan Muara Jati kisaran tahun 1420 Masehi yang lalu bersama rombongan sebanyak 22 orang, 2 diantaranya adalah wanita, dan diterima dengan baik oleh Ki Jumajan Jati, sang Syah Bandar Pelabuhan Muara Jati yang kemudian memperbolehkannya untuk menetap di sana. Syekh Tatu Kahfi bersama rombongannya yang kemudian menjadi murid Syekh Nur Jati. Yang jelas minta izin dulu ke Ki Jumajan Jati. Ki Jumajan Jati itu penguasa di wilayah sini nih, miliknya. Jangan hiburannya di ada pohon itu, pohon sambit itu. Kan ada bangun lagi nih sebelah sini nih, kan banyak makan beda itu untuk para penggawa tradisinya di situ. Nah di situ ada Ki Gede Jati. Nah, namanya Ki Gede Jati atau Ki Jumajan Jati. Nah, minta izinnya sama beliau, saya cocok di sini Ki, boleh saya bangun pengguruan di sini kok. Ya Islam tapi belum tentara, karena istilahnya belum ada lelah bantuan dari pagi yang datang ke sini. Setelah datang ya alhamdulillah kita sesi total tanpa kental Islamnya. Kita Islam tapi ya belum berani karena di sini kan di bawah naungan Kerajaan Pajajaran. Prabu Siliwangi ini kan kuasa banget. Kalau ada agama lain kan pasti itu berontak gitu. Pasti istilahnya diusir lah. Nah, rata-rata masyarakat di situ tuh
apa namanya bermata pencaharian sebagai nelayan, petambak nelayan. Nah, karena hasil panen udangnya melimpah ruah dari mulut beliau, mengucap kata cai rebon dikeluarkan menjadi Cirebon. Itu juga di pelabuhan Muara Jati, tempat bersandarnya kapal-kapal besar yang ingin berliterasi di sini. Yang keluar negeri itu Neng, karena orang Belanda katanya kalau kesini nggak dapat terasi itu nggak enak itu bumbunya tuh olahannya kurang sedap. Ini bukit Neng, hasilnya ini gempuran batu cadas ombak, bergempur membentuk sebuah bukit. Nah, Syekh Datul Kafi Syekh Murjati Syekh Idofin Mahdi nama aslinya mencari tempat untuk dijadikan sebuah pengguruan, dan alhamdulillah di sini di atas tempatnya. Beliau pertama kali menyebarkan ajaran Islam di daerah Amparan Jati. Menurut cerita, di pantai utara Jawa Barat terdapat 2 buah pesantren yang terkenal dan dipimpin oleh orang-orang keturunan Arab. Yang satu berada di Karawang dipimpin oleh Syekh Guru, dan yang satu lagi di Amparan Jati dipimpin oleh Syekh Nurjati. Satu tempat bernama Pusar Bumi di Amparan Jati menjadi tempat berkumpulnya atau menjadi pusat pertemuan oleh para wali songo untuk memusyawarahkan strategi dakwah penyebaran agama Islam. Gimana gitu ya caranya saya menjadi berdakwah untuk Islam di sini? Ya umum dengan guru-guru yang lain, tapi yang jelas kalau dia itu mengajarkan kepada murid-muridnya itu dengan unsur kelembutan, tidak dengan istilahnya tidak dengan kekerasan, karena penanaman ilmu hikmah dan ilmu ikhlasnya beliau itu subhanallah ya, kita tidak sembarang istilahnya untuk mencari ilmu tersebut, karena hanya orang yang terpilih, hanya kekasih Allah yang bisa menyampaikan harapan ilmu itu. Dia ajarkan kepada murid-muridnya satu kelembutan. Ada cara khususnya? Ya seperti itu, kelembutan itu tidak dengan kekerasan. Seperti umumnya di pondok pesantren juga ada ilmu fikih, ada ilmu tauhid, ilmu tajwid, dia ajarkan, tapi tetap dengan kelembutan, tidak dengan istilahnya pakai pentak-pentak atau gimana. Intinya beliau kesini itu sudah menguasai istilahnya segala ilmu yang beliau pernah sabkan, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, rajanya Purwokerto. Terima dengan baik sama masyarakatnya. Ya masyarakat sekitar di sini kan belum ada nih. Nah, istilahnya kalau Kiki di Jati itu seorang istilahnya orang sakti ya, yang istilahnya yang sudah masuk Islam tapi belum menampakkan, karena belum ada faktor penunjang meningkatkan sama Islam lebih semangat lagi gitu. Jadi masih diam-diam gitu sebagai seorang penunggu di wilayah sini di Bukit Amparan Jati ini. Jadi pas di sini belum ada orang. Tapi kalau pohon jatinya udah ada. Udah ada perjumlah 9 itu simbol wali 9 akan datang ke sini, udah ada. 1000 tahun tuh yang masih hidup tuh ya. Udah 1000 tahun itu usianya tuh. Pokoknya di luar lah. Udah semua. Oke. Ini murid-murid Nah, ini tuh orang-orang orang masyarakat sekitar masyarakat ini yang diwakafkan lah, istilahnya tanah yang diwakafkan lah untuk masyarakat sekitar, bukan orang pendatang. Tapi tetap kalau orang pendatang juga harus atas izin rekomendasi dari kesultanan, nanti boleh di sini kalau sudah pengantar. Nah,